warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Agustin dengan NIM 2414010193. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat beriringkan salam, tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada roh Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafazan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tafsir surat Yunus ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بينها عن نفسه وغلقت أبوابها وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنقصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وستبق البت وقدس قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال اسمع جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر
qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusufu ahrid an hadza wastaghfiri lidzambiki inna ikuti minal khatin. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan dari surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Artinya, dan perempuan yang tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang zalim yang tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun akan berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan diri dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk kepada istrimu selain dipenjara atau mendapatkan azab yang pedih? Yusuf berkata, dialah yang menggoda diriku. Dan seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu benar Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu berdusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia melihat baju gamis Yusuf koyak dari belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu, wahai perempuan. Sungguh tipu daya kamu besar. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan engkau, wahai perempuan, mohonlah ampun atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang yang bersalah. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan asbabun nuzul dari surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 tidak memiliki sebab turunnya secara khusus, melainkan ayat ini merupakan bagian dari kisah lengkap yang disampaikan untuk apa? Untuk memberikan pelajaran penghibur kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadapi penolakan dari kaum Quraisy. Kisah ini juga mengaitkan bahwa Nabi sebelumnya juga diuji, dan pesan yang terkandung bersifat luas dan tidak terikat waktu atau kejadian tertentu. Tafsir menurut Musafir, Tafsir Az-Zuhaili atau Tafsir Al-Munir, ayat ini diturunkan untuk memberikan pelajaran dan menguatkan Nabi Muhammad SAW yang menghadapi penolakan dari kaumnya. Sedangkan menurut At-Qurtubi, kisah Nabi Yusuf adalah sarana pembelajaran moral yang bersifat spiritual yang berlaku dalam berbagai situasi kehidupan dan tidak terbatas pada kejadian tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang pertama, pendidikan akidah. Pendidikan akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Yusuf menunjukkan keimanannya yang kuat dengan berkata ma'azallah, artinya aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, pendidikan akhlak menjaga kehormatan diri, di mana ayat ini mengajarkan
pentingnya menjaga kesucian diri, harga diri, dan kehormatan. Selanjutnya, pendidikan pengendalian diri. Nah, di dalam surah ini, Nabi Yusuf mampu mengendalikan hawa nafsunya dan emosinya. Hal ini memberikan pelajaran untuk kita agar bisa menahan nafsu atau menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.